Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Media, Bapak Ilham MA. Izinkan saya Karno Putra, mahasiswa kelas mandiri pada semester 6 ini untuk memaparkan makalah dengan judul Penerapan Fungsi Manajemen Media Massa melalui Radio. Kita ketahui bahwa pada saat ini harus informasi tidak dapat lagi dibendung dan dengan segala macam bentuknya, karena memang masyarakat dengan bebas bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Media massa ini merupakan hal terpenting bagi masyarakat pada saat ini. Segala informasi dan apapun yang diinginkan di dalamnya, hal ini membuat bisnis media menjadi primadona bagi pemodal yang ingin menginvestasikan modalnya. Stasiun TV baru, kemudian portal, koran, dan radio baru bermunculan dengan nama dan konsep yang bermacam-macam. Menurut Canggara, media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, kemudian film, TV, dan radio. Media massa juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan menyusul seperti apa komunikasi yang ingin disampaikannya. Menurut Nova, media massa berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu media cetak, di dalamnya surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Salah satu media massa yang masih bertahan sampai saat ini adalah radio. Karena radio selain mudah dan murah, merupakan sarana tercepat dalam menyampaikan informasi dibandingkan TV atau koran. Peristiwa yang baru saja terjadi ini bisa didapatkan dan langsung bisa disampaikan kepada pendengar tanpa proses yang rumit. Jadi mengelola bisnis media penyiaran merupakan salah satu bisnis yang sulit dan juga menantang di antara industri yang lainnya, baik itu radio atau televisi. Sebagaimana ditegaskan Peter Pringle 1991, tidak banyak posisi manajemen yang memberikan tantangan yang setara dengan mengelola suatu stasiun radio dan televisi lokal. Mengelola bisnis media penyiaran pada dasarnya itu mengelola manusia. Kemudian keberhasilan media penyiaran ditentukan oleh kreativitas manusia yang bekerja pada 3 pilar yang ada di dalamnya, yang merupakan suatu hal yang vital yang dimiliki oleh media penyiaran, yaitu teknik, program, dan pemasaran. Keberhasilan media penyiaran terletak pada orang-orang yang bekerja pada bagian tersebut. Jadi proses awal dalam manajemen media massa yang paling menentukan ini adalah planning atau perencanaan seperti latar belakang media massa, kemudian posisi produk, konsep, dan lain-lain. Dengan adanya perencanaan seperti ini, itu manajemen media massa akan lebih memiliki kontrol terhadap komunikasi seperti apa yang ingin disampaikan kepada komunikannya. Seperti apa media massa menempatkan posisinya di benak masyarakat. Sebagai organisasi atau perusahaan lain, media penyiaran ini menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Dan setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lain dengan menjalankan fungsi manajemen disebut sebagai manajer. Pada dasarnya, manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa manajemen, semua usaha ini akan sia-sia. Dan juga pencapaian tujuan ini akan menjadi lebih sulit. Memang ada beberapa hal yang diperlukan oleh manajemen itu. Yang pertama, mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir, mencapai efisiensi dan efektivitas. Seperti lembaga-lembaga lain yang dapat menghasilkan banyak keuntungan, maka pemilik modal pun akhirnya rame-rame melakukan bisnis informasi melalui pers. Entah dengan menerbitkan surat kabar, membuat televisi, ataupun radio. Pers sebagai lembaga dapat dikelola secara tata laksana dan tata administrasi yang baik, tentu melalui manajemen profesional untuk dijadikan ajang bisnis. Jadi pers yang akan dibahas dalam makalah ini adalah radio siaran.
Karakter lain dari media radio itu adalah sifatnya yang lokal. Radio lazimnya melayani segmen pendengar yang terbatas dengan jangkauan siaran yang terbatas pula. Lokalitas memudahkannya menjamin intensitas hubungan dengan pendengar, sehingga fanatisme atau setidak-tidaknya favoritisme itu pendengar mudah dibangkitkan. Jadi lokalitas juga menjamin keefektifan iklan. Pada akhirnya, pengelola radio itu membuat sebuah strategi yang mampu mereduksi harga iklan per spotnya. Sehingga iklan radio itu berada pada level yang sangat kompetitif dengan iklan televisi. Dengan strategi ini pula, menurut Schoolberg, industri radio di Amerika itu dapat bertahan dari terpaan perkembangan pesat industri televisi pertengahan tahun 1960-an begitu. Yang jelas, dalam upaya pembentukan jaringan radio, tentu peran fungsi manajemen ini sangat diperlukan. Mulai dari planning, organizing, actuating, dan controllingnya. Oleh sebab itu, topik atau judul makalah ini saya pilih soalnya penerapan fungsi manajemen media massa melalui radio ini. Penerapan fungsi manajemen media massa radio ini tidak lain untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan fungsi manajemen media massa di radio. Sehingga topik ini cukup penting dan menarik untuk diketahui karena dapat menambah pengetahuan khususnya kepada saya pribadi perihal penerapan fungsi manajemen yang diterapkan di radio. Dalam penerapan fungsi manajemen media massa itu terdapat satu hal yang penting dalam kegiatan awal dari media penyiaran tersebut, yaitu perencanaan. Dalam menjalankan perencanaan tersebut terdapat kegiatan yang harus dilakukan seperti segmentating, kemudian juga targeting, positioning, formatting, dan programming. Sehingga visi dan misi ini menjadi personalitas siaran dan tergambar dalam tagline radio. Selanjutnya adalah strategi pendukung seperti media partner yang di dalamnya itu terdapat kegiatan sponsorship dalam menggunakan media online. Pertama itu adalah positioning. Positioning ini adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda. Menurut Casali, positioning ini adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen agar produk atau merek atau nama yang mengandung arti tertentu ini yang dapat beberapa segi ini mencerminkan keunggulan terhadap produk atau merek nama lain dalam bentuk hubungan asosiatif. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong bahwa positioning ini adalah bagaimana cara suatu produk didefinisikan oleh konsumen melalui sifat pentingnya tempat di benak konsumen yang memiliki oleh produk tersebut ini relatif terhadap produk pesaingnya. Sedangkan positioning menurut Sutisna adalah cara pemasar untuk menanamkan citra, kemudian persepsi dan imajinasi atau produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Kemudian yang kedua itu ada segmentasi radio. Menurut Mas Duki, segmentasi pada radio adalah pemilihan khalayak potensial berdasar segmen-segmen tertentu sebagai upaya untuk membantu programmer agar mengetahui kebutuhan-kebutuhan pendengar. Sehingga stasiun radio ini dapat mengeksplorasi kreativitas membuat program semenarik mungkin. Untuk membuat segmentasi dan menentukan pendengar radio, sama halnya dengan menentukan pasar yang ingin dijadikan konsumen. Adapun dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen, menurut Kotler ini adalah poin pertamanya ialah segmentasi geografis, kemudian segmentasi demografis, kemudian yang ketiga segmentasi psikografis, yang keempat segmentasi perilaku. Sementara yang ketiga soal targeting radio, menurut Mas Duki, targeting pada radio ini adalah pemilihan khalayak pendengar yang menjadi sasaran dan bagaimana media menentukan klien dari radio agar dapat bekerja sama dalam hal apapun.
Hal ini menjelaskan bahwa stasiun radio itu memiliki dua targeting, yaitu pendengar atau khalayak, kemudian klien atau pengiklan. Targeting sendiri terhadap pengiklan selanjutnya menjadi pertimbangan khusus dalam hal kemajuan radio, khususnya masalah finansial sebuah stasiun radio. Hal ini juga mengacu pada pendapat Glency dan Suman dalam Morrison bahwa media penyiaran harus memenuhi kriteria untuk mendapatkan sasaran target pengiklan, bahwa sasaran iklan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam targeting, sebab mereka ini akan memikirkan media paling tepat untuk memasarkan produknya. Jika audiens sasaran tepat, maka pemasang iklan dapat dengan cepat untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Kemudian yang keempat yaitu formatting. Menurut Halim, format yaitu bentuk acara yang disesuaikan dengan positioning dan segmentasi. Formatting ini adalah penetapan format siaran yang sekaligus menjadi identitas yang merupakan image untuk membedakan radio siaran yang satu dengan yang lain. Identitas atau image yang dimiliki ini akan menentukan positioning yang dijalankan oleh stasiun radio itu. Jadi format stasiun ini diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar tentang apa, untuk siapa, dan bagaimana sebuah siaran dikomunikasikan kepada pendengar. Menurut Lewis B. O'Donnell dan Mas Duki, format stasiun itu lebih dari sekedar musik. Ia juga melingkupi produksi siaran, kemudian personalitas siaran, dan program siaran. Dalam sudut pandang pemasaran, format stasiun ini adalah penempatan posisi radio untuk membidik pendengar. Perumusan format radio itu dapat digambarkan melalui bagan yang diawali oleh visi, misi, kemudian target. Dilanjutkan format siaran. Seterusnya melalui programming diarahkan ke marketing baru, ke targeting dan positioning. Dari bagan tersebut tentu ada penentuan visi dan misi yang ingin dicapai. Pemahaman tentang pendengar yang dituju melalui riset ilmiah untuk mengetahui apa kebutuhan dan bagaimana perilaku sosiologi mereka. Dari sinilah ditentukan format stasiun apa yang relevan serta implementasinya pada wilayah program dan pemasaran. Dengan adanya format siaran, itu masing-masing stasiun radio akan memiliki ciri program siaran yang khas, sehingga akan melahirkan kepribadian dan stasiun yang bersangkutan. Melalui program siaran akan terbangun dalam benak pendengar citra dari sebuah stasiun siaran radio. Dalam hal ini akan membangun jalinan kesetiaan antara pendengar dan stasiun itu apabila ada kesesuaian antara citra stasiun dengan selera dan kecenderungan pendengar. Sedangkan tujuan penentuan format itu adalah memenuhi sasaran khalayak secara spesifik dan untuk kesiapan berkompetisi dengan radio lain di suatu lokasi siaran. Jadi format stasiun lahir dan berkembang seirama dengan tuntutan spesialisasi siaran akibat maraknya persaingan antar stasiun radio. Kemudian yang kelima itu ada programming. Program dapat dianalogikan dengan produk atau barang atau pelayanan yang dijual kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah audiens dan pemasang iklan. Program adalah produk yang dibutuhkan oleh orang sehingga bersedia mengikutinya. Program yang baik itu akan mendapatkan pendengar yang lebih besar. Sedangkan acara yang buruk ini tidak akan mendapatkan penonton atau pendengar. Programan itu memainkan peranan yang sangat penting di stasiun radio. Jadi format stasiun radio dapat menjadi ciri radio yang bersangkutan. Secara langsung format radio ini akan menentukan khalayaknya. Format stasiun akan dijabarkan melalui program-program acara siaran. Penentuan format program siaran didasari pada segmen khalayak. Dengan sasaran yang jelas ini akan memungkinkan acara lebih terarah dan menarik sehingga akan memiliki nilai jual yang tinggi. Acara-acara yang disiarkan radio pada umumnya itu memiliki beberapa jenis dan bentuk program siaran seperti musik, hiburan, acara news, informasi, acara talk show, acara keagamaan dan acara lain
sebagainya. Rangkaian acara yang menarik akan diformulasikan ke dalam program yang meliputi waktu di pagi hari, di sore hari, bahkan di malam hari. Program tersebut itu merupakan suatu rangkaian yang dikemas dalam satu format. Baik, demikian pemaparan makalah singkat manajemen media dengan judul Penerapan Fungsi Manajemen Media Massa Melalui Radio. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing Pak Ilham MA. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.